Sinopsis film Laskar Pelangi. Cerita Laskar Pelangi terjadi di Desa Gantung, Belitung Timur dan berlatar budaya Melayu Balitung. Kisah ini berawal ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Dikbud Sumatera Selatan jika siswa baru tidak mencapai 10 anak. Ketika itu baru 9 anak yang mendaftar dan hadir tepat di saat Pak Harfan kepala sekolah akan berpidato untuk menutup sekolah. Seorang anak, Harun, dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah sederhana tersebut. Mulai dari kisah itu, maka mulailah diceritakan. Mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan, perkenalan mereka yang luar biasa di mana Akiong hanya tersenyum saat ditanya namanya oleh guru mereka, Bu Muslimah. Kejadian ditemukan bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumah ke sekolah. Mereka adalah anggota Laskar Pelangi namanya. Nama yang diberikan Bu Muslimah karena mereka senang memandangi pelangi. Mereka hidup di sebuah komunitas tambang, Belitung. Pendidikan hanya dapat diikuti anak-anak pegawai PN, timah yang berpangkat. Fasilitas hanya dapat dimasuki dan digunakan orang-orang dengan kelas sosial tertentu. Anggota Laskar Pelangi terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar Syah dan Akiong, Syahara, Harun Borek, Pucai dan Trapani. Anggota Laskar Pelangi bertambah menjadi 11 ketika ada siswa pindah dari SD PN Timah yang bernama Vio, yang merupakan anak orang kaya yang tertarik akan keunikan sekolah Muhammadiyah. Mereka adalah anak-anak yang lahir di sebuah pulau kaya timah di negeri Indonesia. Namun pulau yang seharusnya kaya raya tersebut ternyata miskin dari segi ekonomi dan pendidikan. Keadaan tersebut tidak menyurutkan langkah mereka. Di tengah keterbatasan fasilitas, anak-anak tersebut ternyata memiliki semangat belajar yang luar biasa. Anggota Laskar Pelangi mengharumkan perguruan Muhammadiyah saat Festival 17 Agustus. Mereka menampilkan tarian dari Afrika karya Mahar. Prestasi kembali diraih oleh anggota Laskar Pelangi saat lomba cerdas cermat berkat kecerdasan Lintang. Bahkan Lintang menantang Dr. Handes Zulfikar, guru sekolah PN Timah yang terkenal kecerdasannya. Hal inilah yang membuktikan bahwa miskin tidak sama dengan bodoh. Mereka beranggapan bahwa kemiskinan hanya dapat diperangi dengan pendidikan. Anggota Laskar Pelangi melewati cerita bersama, tawa dan tangis bersama. Masa kecil penuh dengan kebahagiaan dan keajaiban persepsi terhadap hidup terbentuk pada masa kecil. Kisah persahabatan ini berakhir dengan kesulitan ayah Lintang yang memaksa Einstein kecil tersebut putus sekolah. Dengan sangat mengharukan dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian, di mana Ikal yang berjuang di luar pulau Belitung kembali ke kampungnya serta anggota Laskar Pelangi lainnya telah menggapai apa yang dicita-citakannya. Akiong dan Sahara membuka toko kelontong yang diberi nama Sinar Perkasa. Kulinya adalah Samson. Vio menjadi guru TK di Tanjung Pandan dan bercita-cita membangun gerakan wanita Muhammadiyah. Mahar mengajar dan mengorganisasi berbagai kegiatan budaya. Syahdan menjadi aktor dan berkat beasiswa di Kyoto University, Jepang sekarang menjadi pemimpin definisi inovasi teknologi dengan ratusan anak buah. Kucai menjadi ketua fraksi di DPRD Belitung dan Ikal mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Sinopsis film Sang Pemimpi. Sinopsis film Sang Pemimpi.
Film Sang Pemimpi ini adalah lanjutan dari kisah Laskar Pelangi. Film Sang Pemimpi mengisahkan masa remaja Ikal, Arai dan Jumron. Ikal adalah anak dari seorang pekerja di perusahaan negara, timah di Pulau Belitung. Arai adalah saudara jauh Ikal yang menjadi yatim piatu ketika masih kecil. Arai disebut Simpai Keramat karena dalam keluarganya ia adalah orang terakhir yang masih hidup, dan Jimron adalah sahabat Ikal dan Arai yang sangat terobsesi dengan kuda. Ia gagap sejak ditinggal oleh ayahnya. Karena tidak ada sekolah menengah atas di desanya, maka Ikal, Arai, dan Jimron, sahabatnya, harus merantau ke kota pelabuhan Manggar. Di desa Manggar, mereka menjalani kehidupan masa remajanya dengan segala tantangan dan perjuangan untuk meraih cita-cita mereka, terutama Ikal dan Arai. Semangat mereka makin memuncak ketika Pak Balia memberikan mereka inspirasi untuk mengejar cita-cita bersekolah di Eropa, yaitu di Universitas Sorbonne di Paris. Namun problematika lain muncul di saat Arai menyukai gadis yang bernama Zakia Nurmala dan Jumron yang menyukai wanita pekerja di suatu pabrik. Sedangkan Ikal membuat kekecewaan di hati sang ayah yang membuat dirinya sangat bersalah. Pada akhirnya, rasa bersalah tersebut membuat Ikal bangkit dan berjuang bersama kembali untuk meraih cita-cita mereka. Setelah mereka lulus dari SMA, Ikal dan Arai memutuskan untuk pergi ke Pulau Jawa dan berkuliah di Universitas ternama Jakarta. Sedangkan Jumron ia lebih memilih untuk bekerja menjadi ternak kuda di Belitung. Tahun selanjutnya, Ika lulus kuliah dengan gelar S1, Sarjana Ekonomi, dan Arai lulus kuliah dengan S1, Sarjana Biologi. Setelah itu, Ika mendapatkan pekerjaan di kantor pos sebagai pegawai tetap, sedangkan Arai pergi ke Kalimantan tanpa memberi kabar ke Ikal. Namun mereka bertemu kembali di suatu forum di mana tempat tersebut ialah yang menentukan mereka untuk mengumpulkan mereka untuk bisa mendapatkan beasiswa S2 ke Eropa. Setelah mereka mengumpulkan proposalnya, mereka mendapatkan kabar bahwa Ikal dan Arai keterima di salah satu universitas ternama di Paris, yaitu Universitas Sorbonne. Ternyata inilah jawaban dari cita-cita mereka yang telah mereka impian. Dan disinilah perjuangan yang lebih keras dari mimpi itu dimulai, dan siap melahirkan anak-anak pemimpi selanjutnya. Di dalam film ini mempunyai banyak pelajaran berharga tentang mengejar cita-cita, yakni betapa berat perjuangan seorang Ikal dan Arai yang ingin bersekolah di Eropa, sampai mereka harus berpindah-pindah kota demi menggapai cita-cita mereka. Ikal dan Arai selalu mengumpulkan uang dari hasil jerih payah yang mereka kerjakan selama bertahun-tahun demi bisa mewujudkan cita-citanya. Dalam film ini mengandung makna bahwa kita jangan pernah takut untuk bermimpi cita-cita yang tinggi, karena kita pasti bisa mewujudkan dengan tekad yang kuat, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Dari tokoh dalam film ini tercermin jiwa juang yang tinggi dalam proses mewujudkan mimpi mereka menjadi suatu kenyataan, yaitu bisa melanjutkan sekolah ke negeri Eropa.